pakailah akun kedua atau akun ketiga, karena informasinya akan ada tindakan yang akan dilakukan oleh OJK terhadap grup-grup ini nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sah 31 Juli yang galbay siap gigi jari. Nah, apa itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini, agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya akan informasikan dulu ya. Jadi sini ada klarifikasi dari yang namanya promotor ataupun influencer tentang pinjol, yang mana dia ternyata banyak menggait orang-orang untuk menanam saham di pinjol ini, yaitu Felicia Putri Jasaka. Kalau kalian tahu ya, dia adalah promotor bagian untuk investasi anak muda yang bergabung bersama Simon Timothy, yang mana mereka mempromosikan untuk tanam saham ini itu dan segala macam. Dan akhirnya terjadilah meledak, yang mana sempat saya buatkan vlog. Ada seorang blender dari P2P Lending Akseleren, yang mana dia informasikan uangnya sekitar 500 miliar belum kembali. Dan di sini mereka menyalahkan dari promotornya, yaitu Felicia ini, yang mana ternyata akibat dari perhitungannya lah banyak orang yang mau menanamkan saham di lender ini, dan ternyata lender ini sekarang merugi. Aku ngerti banyak yang kecewa sama aku, marah dan kesal taruh uang di P2P Lending yang sekarang kesulitan bayar karena nonton videoku di waktu yang lalu. Sebaik-baiknya aku menganalisa, pasti ada risiko dan hal-hal yang di luar perkiraanku, dan sayangnya itu malah harus kejadian. Aku minta maaf karena jadi manusia yang bisa dan sering salah. Tapi aku nggak kabur. Buat kalian yang pinjamannya bermasalah di Akseleran, bisa isi form ini. Aku akan bantu untuk kawal, koordinasi, dan follow up sebisaku. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi yang para lender-lender semuanya tahu ya, setiap yang namanya P2P Lending itu pasti ada risiko. Dan saya juga membaca semua komen-komenannya mereka, mengatakan bahwa P2P Lending ini awalnya dari Cina. Di Cina sendiri asal muasalnya saja sudah tutup. Kenapa sekarang masih berkembang di negara kita, yang sampai sekarang pemerintahnya aja belum berani untuk menutup ataupun menarik dari bisnis-bisnis ini, karena dilihat mungkin bisnisnya masih moncer lah ya, atau masih banyak keuntungan, jadi dilihat kayaknya masih bisa jalan. Tetapi tidak dilihat imbas-imbas dari kita-kita si pengguna pinjol ini, yang mana ujung-ujungnya banyak sekali orang yang melakukan aksi nekat dan berakhir kepada bundir. Dan ternyata lagi ya teman-teman ya, dari banyaknya kasus gagal bayar yang sekarang diangkat oleh ketua dari API ini, ternyata ketua API ini sekarang sedang merujuk satu grup yang ada di Facebook, yang mana dia tunjuk ternyata ini ada ajakan atau seruan untuk galbay, yang mana grupnya ditujukan kepada seluruh Indonesia. Nah ini dia grupnya teman-teman ya, grup pinjol galbay seluruh Indonesia, dan di sini banyak banget pesertanya ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau mau ketik aja pinjol, grup-grup itu yang nilai yang orang pengikutnya itu banyak sekali. Contohnya seperti ini, 28.000, 34.000, 8,9.000, dan sangat banyak sekali. Nah sebenarnya inilah grup-grup yang memang sedang dibahas sama API dan OJK. Nah untuk itu teman-teman, saya yakin di antara kalian pasti ada yang ikut di dalam grup-grup ini, dan saya minta kepada kalian untuk jangan menggunakan akun asli, pakailah akun kedua atau akun ketiga, karena informasinya akan ada tindakan yang akan dilakukan oleh OJK terhadap grup-grup ini nantinya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya bukan hanya grup itu saja, banyak sih grup-grupnya. Saya yakin kalian semuanya yang ada di sini juga gabung dalam grup itu hanya untuk mencari informasi dan juga mempertanyakan sesuatu yang sedang kalian jalani saat ini. Tapi perlu diingat, saya bukan mengajarkan kepada kalian, tapi lebih baik kalian menggunakan akun yang lain, bukan akun asli kalian, untuk menjaga-jaga, karena informasinya OJK sendiri akan menindaklanjuti dari akun-akun seperti ini. Jadi mudah-mudahan kalian sudah membackup data kalian semuanya ya.
Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi sebelumnya di vlog saya sudah saya sampaikan ada berita tentang 31 Juli nanti yang ternyata ini sudah ditetapkan oleh OJK. Sudah disampaikan bahwa ini resmi, semua pinjol yang tergabung dalam P2P Lending dan anggota AFPI wajib mengikutinya. Dan ternyata ini sekarang sudah jadi headline utama pemberitaan di mana-mana, yang mana isinya adalah per 31 Juli, artinya di awal Agustus nanti semua pinjol wajib sudah masuk ke dalam SLIK OJK. Data pinjol resmi masuk SLIK OJK mulai 31 Juli 2025. Awas gagal bayar. Nah, diinformasikan juga di sini, informasi SLIK ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan oleh lembaga keuangan. Dengan langkah-langkah penguatan tersebut, industri fintech diharapkan dapat berlangsung semakin sehat, transparan, dan akuntabel, serta membantu kebutuhan masyarakat termasuk untuk pembiayaan produktif. Jadi per 31 Juli nanti ataupun lebih tepatnya 1 Agustus nanti semua pinjol sudah wajib masuk ke dalam SLIK OJK. Jadi jangan kaget teman-teman ya. Dan saya harapkan untuk cek SLIK OJK ini lakukanlah per 3 bulan sekali. Karena biasanya hari ini kalian lunaskan itu nanti akan terupdate di bulan berikutnya. Jadi lebih enak ngeceknya itu 2 bulan atau 3 bulan setelah kalian bayar. Kalaupun seandainya kalian galbay di bulan sekarang, ngeceknya nggak bisa di bulan sekarang, ngeceknya nanti di bulan berikutnya atau 2 bulan setelah kalian galbay, itu biasanya baru masuk datanya. Begitu teman-teman ya. Dan perlu diperhatikan untuk cek SLIK OJK ini tidak bisa cepat karena berbatas waktu. Itu ya, lebih bagusnya langsung datang ke kantor OJK saja, atau memang kalian cek online tapi di waktu-waktu jam kerja saja. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ini saya yakin tidak semua pinjol ya, belum semua pinjol yang langsung melaporkan ke dalam SLIK OJK. Tapi ada baiknya kita tetap berjaga-jaga. Kenapa saya bilang berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu ya, ke depan kita butuh nama kita bersih atau tidak. Tapi bagi kalian yang cuek, abaikan saja. Dan perlu diingat bahwa SLIK OJK itu hanya pengaruh kepada suami istri. Jadi kalau ada yang bertanya, Mbak, saya ada pinjaman di bank, kemudian saya galbay Mbak, terus pengaruh nggak sama istri saya lagi kerja nih Mbak, ada penghasilannya tapi dia melakukan pinjaman, kira-kira nanti kena nggak Mbak? Jawabannya kena. Ingat saja, SLIK itu pengaruhnya suami istri, terus tidak ada pengaruhnya kepada anak, tidak ada pengaruhnya kepada orang tua. Kemudian kita sebagai anak misalnya sudah bekerja tapi kakak kita masih satu kakak sama orang tua, apakah pengaruh kepada orang tua? Jawabannya tidak. Jadi kalau ada ancaman DC yang satu keluarga bakalan kena SLIK OJK, anak kamu nanti kerja akan susah dapat kerjaan, nah jawabannya itu hoax semuanya. Karena apa? Tidak ada pengaruhnya. Ya, pengaruhnya apabila nanti anak kalian menikah, kemudian anak kalian tuh menikah, ternyata istrinya itu punya gagal bayar, ujung-ujungnya nanti bisa pengaruh kalau mau ngambil kur. Dan untuk yang katanya bekerja hanya di pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan keuangan, itu saja, selebihnya tidak ada. Jadi kalau seandainya kalian masih berpikir, Mbak, saya sudah 3 tahun galbay Mbak, masih belum bisa membayarkan Mbak, ekonomi saya masih lesu sekali, saya jualan tapi masih belum bisa untuk memperbaiki ekonomi, jawabannya lebih baik kalian pilih aja keputusan untuk galbay. Yang penting siapkan mental bahwa setiap galbay ada risiko. SLIK OJK pengaruhnya hanya yang saya sebutkan saja, tidak ada pengaruh ke yang lain-lainnya, tidak berpengaruh terlalu drastis seperti yang diberitakan. Kondisikan diri kalian, tetap fokus saja untuk memperbaiki hidup. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi bisa menjadi mood booster. Semangat lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.